Halo, perkenalkan nama saya Miseli Natali Tamburian dengan NIM 24704120 dari kelas D semester 1, mata kuliah filsafat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ontologi. Yang pertama, eksistensi. Eksistensi mempertanyakan apa sesuatu benar-benar ada. Contohnya, apakah waktu ini ada sebagai entitas, nyata atau hanya sebagai konsep? Substansi. Substansi apa yang menjadi dasar dari segala sesuatu, entitas yang berdiri sendiri. Contohnya, materi fisik seperti meja atau batu sebagai substansi. Aksiden, sifat atau atribut yang tidak menentukan eksistensi substansinya. Contohnya, warna merah pada apel. Jika apel dicat menjadi hijau, substansinya tetap apel, hanya aksidennya yang berubah. Esensi, sifat fundamental yang mendefinisikan entitas. Contohnya, esensi dari manusia dari dianggap sebagai kemampuan berpikir atau berbahasa. Materialisme, pandangan bahwa hanya materi yang ada dan segala sesuatu dapat dijelaskan melalui interaksi materi. Contohnya, pandangan bahwa kesadaran adalah produk dari aktivitas otak. Idealisme, idealisme pandangan bahwa realitas ditentukan oleh pikiran atau ide. Contohnya, pandangan bahwa benda-benda fisik dan hanya karena ada kesadaran yang mengamati mereka. Dualisme, konsep bahwa terdapat dua jenis realitas yang berbeda, biasanya fisik dan non-fisik. Contohnya, Descartes berargumen bahwa pikiran, jiwa, dan tubuh materi adalah dua substansi yang terpisah. Selanjutnya, monisme. Monisme pandangan bahwa segala sesuatu berasal dari satu substansi atau prinsip dasar. Contohnya, Spinoza berpendapat bahwa Tuhan dan alam adalah satu kesatuan. Realitas fisik menyangkut entitas dan fenomena yang dapat diobservasi secara empiris. Contohnya, benda-benda seperti planet, hewan, dan manusia. Realitas metafisik menyangkut entitas dan fenomena yang berada di luar pengamatan empiris. Contohnya, konsep keabadian, keberadaan, Tuhan, atau hukum moral. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari aksiologi. Nilai moral, nilai yang berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan, serta tindakan yang dianggap benar atau salah. Contohnya, kejujuran dianggap sebagai nilai moral yang penting dalam interaksi sosial. Nilai estetis, nilai yang berkaitan dengan keindahan dan pengalaman estetika. Contohnya, sebuah lukisan yang dianggap indah dan mampu mengunggah emosi penontonnya. Etika normatif, teori yang memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak. Contohnya, teori utilitarisme yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak. Etika penerapan prinsip-prinsip etika dalam situasi nyata. Contohnya, etika medis yang membahas dilema moral dalam partikel kedokteran. Utilitarianisme, teori etika yang menilai tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensinya, khususnya dalam hal kebahagiaan. Contohnya, memilih kebijakan publik yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Kebajikan, pendekatan etika yang berfokus pada karakter dan kebajikan individu, bukan hanya pada tindakan. Contohnya, menumbuhkan sifat-sifat seperti keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan sebagai bagian dari moralitas. Deontologi,
pendekatan etika yang menekatkan kewajiban dan prinsip moral terlepas dari konsekuensi. Contohnya, kewajiban untuk tidak berbohong meskipun mungkin ada konsekuensi positif dari kebohongan tersebut. Estetika subjektivitas, pandangan bahwa nilai estetik bersifat pribadi dan bervariasi menurut individu. Contohnya, seseorang mungkin menganggap lagu tertentu sebagai karya seni yang hebat, sementara orang lain tidak. Estetika objektivitas, pandangan bahwa nilai estetik dapat dinilai secara universal terlepas dari pendapat individu. Contohnya, mengklaimi bahwa harmoni dan komposisi dalam sebuah karya musik adalah dasar yang objektif untuk menilai keindahannya. Selanjutnya, logika. Logika cabang filsafat yang mempelajari bentuk-bentuk penalaran yang valid dan aturan-aturannya. Contohnya, mempelajari struktur argumen dan bagaimana kesimpulan dapat diambil dari premis. Penalaran. Penalaran deduktif, proses penalaran dari premis umum menuju kesimpulan spesifik yang pasti. Contohnya, premis 1, semua manusia akan mati. Premis 2, Sokrates adalah manusia. Kesimpulan, Sokrates akan mati. Penalaran induktif, proses penalaran dari premis spesifik menuju kesimpulan umum, untuk memungkin tidak selalu benar. Contoh, premis 1, matahari terbit di timur setiap hari. Kesimpulan, matahari akan terbit di timur besok. Premis, premis pernyataan yang mendukung kesimpulan dari sebuah argumen. Contohnya, dalam argumen, semua manusia adalah fana, Sokrates adalah manusia. Kedua pernyataan itu adalah premis. Kesimpulan, kesimpulan pernyataan yang diambil dari premis dalam sebuah argumen. Contohnya, dari premis di atas, kesimpulannya adalah Sokrates adalah fana. Validasi, validasi kualitas dari argumen, di mana jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan juga harus benar. Contohnya, argumen deduktif, yang strukturnya benar meskipun premisnya salah. Misalnya, semua kucing bisa terbang, Felix adalah kucing, jadi Felix bisa terbang. Kebenaran, kebenaran menilai apakah premis atau kesimpulan dalam argumen itu sesuai dengan fakta atau realitas. Contohnya, dalam argumen sebelumnya, meskipun strukturnya valid, premisnya tidak benar. Ad hominem, serangan pada karakter lawan argumen daripada argumen itu sendiri. Contohnya, kamu tidak bisa mempercayai pendapatnya tentang perubahan iklim karena dia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya. Strauman mengubah atau menyederhanakan argumen lawan sehingga lebih mudah diserang. Contohnya, dia mengatakan kita harus mengurangi penggunaan plastik. Jadi dia ingin kita kembali ke gua dan tidak menggunakan teknologi sama sekali. False dikotomi, menghadapkan dua pilihan sebagai satu-satunya opsi, padahal ada pilihan lain. Contohnya, kamu harus memilih antara sukses atau bahagia, tanpa mempertimbangkan bahwa keduanya bisa mencapai sekaligus. Circular reasoning, menggunakan kesimpulan sebagai salah satu premisnya, sehingga argumennya berputar tanpa memberikan bukti baru. Contohnya, saya percaya bahwa Tuhan ada, karena kitab suci mengatakan Tuhan ada, dan kitab suci adalah benar karena Tuhan yang menulisnya. Logika predikat, memperluas logika proporsional dan menggunakan predikat dan kuantor. Contohnya, semua manusia adalah fana, dapat dituliskan dalam logika predikat sebagai AX manusia, X sama dengan fana F. Selanjutnya, epistemologi. Epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Contohnya,
Contohnya, mengkaji apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan bagaimana kita bisa yakin bahwa kita tahu sesuatu. Pengetahuan, pemahaman atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran atau pengamatan. Contohnya, mengetahui bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kebenaran. Kebenaran sesuai antara pernyataan dan realitas. Apa yang dianggap benar. Contohnya, pernyataan bumi berputar di sekitar matahari dianggap benar berdasarkan bukti ilmiah. Justifikasi. Proses atau alasan yang mendukung klaim pengetahuan bagaimana seseorang dapat membenarkan bahwa pengetahuan mereka valid. Contohnya, justifikasi untuk klaim bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan dapat ditemukan melalui penelitian medis. Empirisme, pandangan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi. Contohnya, pengetahuan tentang sifat air diperoleh melalui eksperimen dan observasi. A posteriori, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman atau pengamatan. Contohnya, pengetahuan bahwa hujan membuat tanah basah diperoleh melalui pengalaman langsung. Pengetahuan objektif, pengetahuan yang dianggap universal dan tidak dipengaruhi oleh persepsi atau pandangan individu. Contohnya, fakta ilmiah seperti air memilih 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Pengetahuan subjektif, pengetahuan yang dipengaruhi oleh pengalaman, perspektif, dan emosi individu. Contohnya, opini tentang seni seperti lukisan ini sangat indah, yang berbeda dari satu orang ke orang lain. Terima kasih.